Halo adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Ya puji Tuhan, Tante percaya adik-adik di rumah dengan keadaan sehat, kuat, diberkati Tuhan. Hari ini kembali kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu hari ini. Tuhan, kami perlu Engkau, biarlah setiap pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah sudah siap memuji Tuhan? Siap. Oke, Tante ajak adik-adik semua posisi siap. Siap, gerak! Oke, adik-adik di rumah kalau siap memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Satria Kerajaan Allah. Haleluya. Siap ya memuji Tuhan. Haleluya. Satria Kerajaan Allah. Satria Kerajaan Surga. Kita jagoan hebat, Satria Kerajaan Allah. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Surga. Kita jagoan hebat, mari menari. Menari, memuji, siap melompat. Melompat buat Tuhan. Haleluya, Satria Kerajaan Allah. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Surga. Kita jagoan hebat. Lagi Satria Kerajaan Allah. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Surga. Kita jagoan hebat. Ayo menari yuk adik-adik. Menari, memuji, melompat buat Tuhan. Menari, menari, memuji, siap melompat. Melompat buat Tuhan. Satria Kerajaan Allah. Haleluya. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Surga. Kita jagoan hebat. Lagi Satria Kerajaan Allah. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Surga. Kita jagoan hebat. Mari menari. Menari, memuji, melompat buat Tuhan. Ayo menari lagi adik-adik. Menari, memuji, melompat buat Tuhan. Sekali lagi ya, kita mau menari. Haleluya. Menari, memuji, memuji, melompat buat Tuhan. Haleluya. Kita adalah pahlawan-pahlawan Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan? Lagi aku pahlawan kecil, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak
pihak kita, siapakah lawan? Kali lagi ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Adik-adik, kita adalah tentara-tentaranya kecil Tuhan. Amin. Pahlawan-pahlawannya kecil Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, kita pasti bisa melawan perkara-perkara yang besar. Amin. Untuk itu adik-adik kita terus akan memuji Tuhan. Katakan, Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Besar. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Walaupun belum besar, walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhan besar. Sekali lagi. Saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Besar, besar. Haleluya, haleluya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Om mau bertanya kepada adik-adik. Adik-adik, cinta enggak sama papa mamanya? Cinta dong Om. Adik-adik, cinta enggak sama kakak adiknya? Cinta dong Om. Lalu adik-adik, cinta enggak sama Tuhan Yesus? Cinta dong Om. Kalau adik-adik cinta sama Tuhan Yesus, bagaimana cara adik-adik mencintai Tuhan Yesus? Dengan memuji, menyembah, memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau gitu adik-adik, mari saat hari ini kita sembah Tuhan. Katakan, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Haleluya Yesus. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus.
Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Lagi aku cinta Yesus. Aku Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku cinta. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Mari adik-adik sungguh-sungguh katakan aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Adik-adik, tahu nggak adik-adik? Tuhan Yesus itu cinta adik-adik. Tuhan Yesus itu cinta mama papanya adik-adik. Tuhan Yesus itu cinta kakak dan adiknya adik-adik. Tuhan Yesus cinta keluarga adik-adik. Dan Tuhan Yesus cinta kita semua. Karena cintanya Tuhan Yesus, Dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk itu adik-adik, mari adik-adik, Om ajak adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Lebih sungguh-sungguh katakan aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari adik-adik sembah Dia. Katakan aku cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Sampaikan doa-doamu adik-adik. Sampaikan kepada Tuhan. Apa yang menjadi cita-citamu, sampaikan kepada Tuhan. Dia ada bersama denganmu adik-adik. Sampaikan doamu buat keluargamu. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari adik-adik katakan aku cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih.
cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi katakan, aku cinta Yesus. Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Adik-adik, angkat tanganmu, katakan, aku cinta Yesus. Haleluya. Sudah lebih dulu mencintai aku, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Tuhan, Engkau melihat Tuhan, anak-anak yang di rumah, yang tangannya terangkat memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu turun atas anak-anak ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kehidupan mereka di masa anak-anak mereka Tuhan. Biarlah mereka terus mencari Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan di masa kecil mereka Tuhan, mereka tumbuh dengan percaya kepada Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Tuhan lewat anak-anak ini Tuhan, nama-Mu semakin hari semakin dimuliakan Tuhan. Dan sementara kami Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu itu Tuhan yang selalu mengisi selalu kehidupan anak-anak yang ada Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya mereka mengerti kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah otoritas Allah turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami semua, anak-anak yang mendengar, bahkan orang-orang yang mendengar di YouTube Tuhan, mereka juga diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat bertemu lagi. Yeay, bagaimana kabar adik-adik sepanjang minggu ini? Ya, Tante Sesa percaya adik-adik semua sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Yuk, coba Tante Sesa mau tanya adik-adik, siapa yang ingat firman Tuhan minggu lalu? Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa. Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli. Orang tuli apa sih? Tidak bisa mendengar. Sekalipun kita teriak di telinganya, dia tidak bisa mendengar. Nah, apa ayat hafalan minggu lalu? Terdapat dalam Matius 13 ayat yang ke-16. Ya, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Nah, adik-adik harus selalu bersyukur karena adik-adik sejak kecil, sejak lahir sampai sekarang, adik-adik memiliki mata yang bagus, adik-adik dapat melihat dengan baik, melihat dengan jernih, melihat berbagai macam warna, dan juga telinga adik-adik yang bisa mendengar suara yang kecil, suara yang sedang, suara yang besar, sekalipun adik-adik bisa mendengar, ya kan? Nah, adik-adik, yuk siapkan Alkitabnya ya, kita siapkan hati kita, mata kita, telinga kita, dan pikiran kita.
Alkitab kita. Karena hari ini Tante Sesa mau mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab kita. Kita akan membaca bersama-sama Alkitab kita, akan beberapa ayat yang akan kita baca. Buat adik-adik yang belum bisa, nanti akan dibantu oleh Papa Mama ya. Ya. Nah, firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus dan hari Sabat, terdapat dalam Markus 1 ayat yang ke-21 sampai yang ke-35 dan Lukas 4 ayat yang ke-31 sampai 41 ya. Boleh disiapkan Alkitabnya, dibuka pasalnya. Buat Tante Sesa mau tanya, adik-adik ingat nggak beberapa hal, beberapa mujizat yang sudah Yesus lakukan beberapa minggu ini? Firman Tuhannya luar biasa loh, mengajarkan kita, memberitahu kita bahwa Yesus kita luar biasa. Yesus mengadakan mujizat. Ada yang ingat apa saja mujizat yang Tuhan Yesus sudah lakukan? Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Terus Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan yang setelah sekian lama dia sakit pendarahan. Terus Tuhan Yesus apa lagi? Menyembuhkan apa lagi? Tuhan Yesus menyembuhkan mata yang buta sehingga bisa melihat. Dan juga Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. 10 orang yang sakit kusta. Mereka seketika itu juga sembuh. Tetapi hanya 1 orang yang datang untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan juga minggu lalu firman Tuhannya tentang orang yang tuli dapat mendengar. Nah, puji Tuhan, hari ini pun firman Tuhan menjelaskan lagi kepada kita betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, saya mau tanya, kenapa sih adik-adik hari Minggu ini adik-adik mau ikut ibadah? Baik secara online, ataupun mungkin saat itu kita beribadah di gereja, atau mungkin adik-adik ikut dengan orang tua di ibadah raya. Kenapa adik-adik mau ikut ibadah? Karena adik-adik cinta dengan Tuhan. Karena juga ketika kita beribadah, kita mendengar lagi banyak tentang firman Tuhan. Dan juga kita memuji Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Dan kita lebih lagi mengenal tentang Tuhan kita. Nah, adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya mereka sedang ada di kota Kapernaum, kota yang sangat ramai. Kota ini terletak di danau pantai Galilea. Di pantai danau Galilea, terbalik Tante Sesa. Danau Galilea ini sangat indah sekali. Nah, di situ ada 2 murid Tuhan Yesus. Mereka bekerja sebagai nelayan. Dia kakak beradik. Ayo, ada yang ingat siapa? Ya, mereka adalah Petrus dan Andreas. Yesus senang sekali mengunjungi Kapernaum ini. Nah, pada suatu Sabat di Kapernaum, Yesus pergi ke suatu tempat. Kira-kira apa ya? Pada hari Sabat, Yesus pergi ke suatu tempat. Ya, gereja. Kalau saat ini namanya gereja, tapi kalau zaman dulu namanya adalah Bait Allah atau tempat sembahyang. Yuk kita lihat dalam Markus 1 ayat yang ke-21 dan yang ke-22. Kita lihat ya, apa yang Yesus lakukan di rumah Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Wow, mereka takjub dengan pengajaran Tuhan Yesus. Pada zaman itu rumah Allah itu disebut rumah sembahyang. Dan setiap rumah orang Yahudi pada saat itu pasti memiliki tempat sembahyang, tempat mereka untuk beribadah. Nah, dalam perikop ini, coba adik-adik lihat di Alkitabnya dalam Markus 1 ayat yang ke-21 sampai ke-28 ini, Yesus tadi datang ke rumah Bait Allah, mengajar. Dan juga, coba ya, kita lihat ayat yang ke-23. Nah, pada waktu itu dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Ada orang yang kerasukan setan. Namun seketika itu juga Yesus menghardiknya. Lalu roh itu keluar daripada orang yang kerasukan itu. Wow, luar biasa Tuhan kita ya. Setelah Yesus mengajar di Bait Allah, memberitakan firman Tuhan, lalu Yesus menyembuhkan orang yang lupa ingatan. Lalu makin tersebarlah dengan cepat tentang Yesus ini, kabar tentang dia.
dari segala penjuru di Galilea. Wow, tentang Yesus mengajar, tentang Yesus menyembuhkan, tentang Yesus melakukan mujizat. Semuanya tersebar. Setelah dari Yesus di rumah ibadah, setelah Yesus menyembuhkan, Yesus dan murid-muridnya dengan sahabat-sahabatnya pergi ke rumah Petrus, salah satu muridnya. Yesus pergi ke rumah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kita lihat dalam ayat ke-29 ya. Sekeluarnya dari rumah ibadah itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ketika Yesus datang, mereka tahu Yesus akan datang. Mereka segera lari menghampiri Yesus, meminta untuk Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Simon. Dia bisa juga disebut Petrus. Nah, mereka menyambut Yesus, tetapi ketika Yesus datang langsung diberi berita bahwa ibu mertuanya Simon Petrus ini sakit. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Ayat yang ke-31, ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Wow, luar biasa sekali adik-adik ya. Coba kalau adik-adik sakit atau mama sakit, oma sakit, pasti kan kalau setelah sakit, pasti perlu waktu untuk istirahat, untuk butuh waktu untuk pemulihan, pasti untuk melakukan aktivitas itu bertahap, gak langsung kerja. Tetapi yang Yesus lakukan adalah langsung sembuh seketika. Bahkan dikatakan perempuan itu lalu melayani mereka, melayani Tuhan Yesus dan sahabat-sahabatnya. Wow, luar biasa ya. Bukan hanya di situ loh adik-adik. Bukan hanya sekedar di situ. Ketika terdengar kabar Yesus menolong, Yesus menyembuhkan, orang-orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Orang-orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Nah, nanti saya baca ya ayat yang ke-32 dan ke-33. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Coba kita lihat lagi ya dalam Lukas 4 ayat yang ke-40. Lukas 4 ayat yang ke-40. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya di atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Wow, luar biasa ya. Dokter aja nggak bisa sekejap menyembuhkan beberapa orang. Pasti harus datang satu-satu, dicek, dilihat apa yang tindak selanjutnya bagaimana, obat apa yang harus diberikan. Selesai, pergi ke pasien sebelah. Selesai, pergi ke pasien sebelah. Tapi Yesus tidak. Yesus hanya menumpangkan tangannya, Yesus berdoa dan mereka sembuh. Wow, luar biasa Tuhan kita ya. Luar biasa. Kira-kira saudara-saudaranya senang gak ya orang-orang yang tadinya sakit, yang kerasukan setan, setelah disembuhkan oleh Yesus? Kira-kira mereka senang atau tidak? Ya, mereka pasti senang semuanya. Dan mereka bersyukur kepada Tuhan Yesus. Mereka berterima kasih kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menolong. Dan semakin lagi luas berita tentang Tuhan Yesus. Karena adik-adik harus tahu. Yesus telah melakukan hal-hal yang tidak dapat manusia lakukan. Amin. Yesus dapat melakukan hal-hal yang manusia tidak dapat lakukan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Bukan hanya adik-adik, tapi papa, mama juga. Apa yang harus kita lakukan? Yesus melakukan perkara-perkara, Yesus menyembuhkan, Yesus mengadakan mujizat pada hari Sabat. Artinya, Tuhan mau kita pun datang beribadah kepada Tuhan pada hari yang sudah ditentukan. Kita harus mencintai ibadah, kita harus mencintai rumah ibadah kita. Jadi kita harus rajin beribadah adik-adik. Kita datang ke gereja ataupun kita datang ke sekolah minggu. Kita mau cinta dengan Tuhan dengan apa? Kita datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Meskipun saat ini kita masih online ya. Apa yang kita lakukan? Kita ketika di gereja, kita
bernyanyi, kita menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya soal kita datang ke ibadah, tapi bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti Tuhan Yesus menolong orang yang sakit, Tuhan Yesus mengasihi, sekalipun Tuhan Yesus terkadang dapat hal-hal yang tidak enak. Jadi yang Yesus mau kita lakukan adalah kita juga harus selalu menolong, memiliki hati yang rindu selalu menolong dan juga memiliki hati yang mengasihi orang lain. Sekalipun mungkin ada teman kita, kakak kita, saudara kita yang jahil kepada kita, tapi kita harus tetap mengasihi, mengampuni seperti Tuhan Yesus. Ya, adik-adik mau mengasihi seperti Tuhan Yesus, adik-adik mau menolong siapapun itu tanpa pandang-pandang, oh dia kan teman dekat aku nggak mau main sama dia, aku nggak mau tolong dia, dia kan udah suka bikin aku kesel. Tidak ya adik-adik ya, siapapun seperti Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Puji Tuhan ya. Ayat hafalan kita hari ini adalah dalam Matius 12 ayat yang ke-12. Matius 12 ayat yang ke-12. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Jadi kita bisa bekerja, kita bisa menolong, kita bisa mengasihi, kita bisa beribadah. Hari apapun, Sabtu, Minggu. Ya adik-adik, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa buat keadaan supaya pandemi ini cepat selesai, cepat berlalu. Adik-adik bisa lagi ibadah di gereja, adik-adik bisa lagi bersekolah. Di sekolah bertemu dengan teman-teman yang baru, bertemu dengan guru yang baru. Puji Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Sungguh luar biasa Tuhan. Hanya Yesus yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Hanya Yesus yang sanggup melakukan mujizat-mujizat. Tidak ada satupun manusia yang mampu melakukannya. Ajar kami, tolong kami, untuk kami lebih lagi cinta akan Tuhan. Untuk kami rindu lagi untuk terus beribadah kepada Tuhan. Mencintai rumah Tuhan, terlebih lagi mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi firman-Mu, memberkati adik-adik yang sudah mendengar. Bila masa kecil mereka sudah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mereka mau mengasihi orang-orang seperti Yesus mengasihi. Mereka mau menolong seperti Tuhan Yesus menolong tanpa pandang siapapun yang akan ditolong. Puji Tuhan. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Biarlah sepanjang minggu depan, sepanjang minggu ini Tuhan tetap menolong kami. Tuhan tetap memberkati kami. Masa depan kami, sekolah kami, papa mama, pekerjaan, Tuhan Yesus memberkati. Berikan kesehatan yang baik kepada kami semua Tuhan. Kami berdoa untuk masa pandemi corona ini Tuhan. Kami berdoa biar Engkau yang berkuasa atasnya. Biarkan semuanya berlalu. Semuanya kembali normal. Semua atas waktunya Tuhan. Dan kami berdoa untuk gereja lokal kami GPD Alpha Omega. Biar Engkau terus memberkati. Dan ibadah kami juga AOKIDS. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang melihat ibadah online pada hari ini. Puji Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur, serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.